Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para santri, selamat datang di kelas 10 tingkat mu'alimin pesantren Persis Tarogong. Insyaallah mata pelajaran yang Ustaz pegang adalah mata pelajaran Masail Fiqhiyah, yang pula mata pelajaran ini khusus diberikan di program Ilmu Agama Islam atau IAI. Masail Fiqhiyah artinya masalah-masalah fikih yang bersifat fikih. Jadi insya Allah dalam mata pelajaran ini di program IAI kelas 10 sampai kelas 12 nanti kita akan banyak berbicara tentang berbagai persoalan fikih yang memang terdapat perbedaan pendapat, dan nanti kita akan sajikan juga mana pendapat itu yang dianggap yang paling kuat. Untuk kelas 10 ini mata pelajaran Masail Fiqhiyah bersifat pengantar, belum masuk kepada ikhtilaf, tapi sebagai pengantar memasuki pembahasan masalah fikih yang banyak perdebatan. Untuk kelas 10 di semester 1 ini karena bersifat pengantar, termasuk di pertemuan perdana ini yang akan kita kaji, sumber bukunya adalah Al-Hidayah fi Masail Fiqhiyah Muta'aridah. Buku ini ditulis oleh Al-Ustadz Kiai Haji Aceh Zakaria yang sekarang belum menjadi Ketua Umum PP Persis. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bentuk edisi kompilasi. Silakan para santri yang belum memiliki kitab ini untuk membelinya baik di toko buku kitab atau beli online. Pertemuan perdana insya Allah akan membahas tentang ad-dinu wa qawaiduhu, yang artinya adalah agama dan kaidah-kaidahnya. Hal ini penting agar kita dalam beragama sesuai dengan kaidah, sesuai dengan dalil yang disepakati oleh para ulama. Berikutnya kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ini menjadi keyakinan kita bahwa Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Yang selanjutnya kita lihat apa itu agama, definisi agama. Menurut Al-Ustadz Kiai Haji Zakaria, definisi agama adalah ad-dinu huwa ma wada'ahu Allahu fi kitabihil hakimi wa sunnati nabiyyihis sahihati minal awamiri wan nawahi wal irsyadati limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Artinya agama adalah apa-apa yang telah ditentukan Allah dalam kitabnya, yaitu Al-Quran yang bijaksana, dan sunnah nabinya yang sahih, baik berupa perintah, larangan maupun petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi yang disebut agama di sini adalah sumbernya jelas Al-Quran dan hadis, yang isi dari agama itu adalah perintah, larangan, dan berbagai petunjuk. Tujuannya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Itu definisi agama menurut Al-Ustadz Kiai Haji Aceh Zakaria. Yang selanjutnya kita lihat dalil-dalil tentang kesempurnaan agama. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, kata Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini, maksudnya ketika ini diturunkan, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridho Islam itu jadi agamamu. Ini menjadi penegasan juga bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna, sehingga tidak harus, bahkan jangan sampai ada yang berani menambah-nambah, karena agama Islam sudah dinyatakan sebagai agama yang sempurna, sehingga tidak perlu ada anggapan dalam agama Islam dianggap ada yang kurang sempurna. Yang selanjutnya ini pendapat Imam Malik. Kata beliau, walal imamu Malik ibn Anasin, mane batada'a fil islami bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad khana risalata wa dzalika li anna Allah ta'ala qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Imam Malik berkata, siapa saja mengada-ngada suatu bid'ah dalam Islam serta memandangnya baik, berarti ini kan menganggap bahwa Islam dianggap kurang sempurna sehingga mengada-ngada, sungguh ia telah mengira bahwa Nabi Muhammad telah mengkhianati risalahnya, ajarannya.
Karena Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Ini jelas juga penegasan bahwa tidak boleh kita menambah-nambah, mengada-ngada suatu bid'ah dalam Islam, karena Islam telah menjadi agama yang sempurna. Kemudian kata Al-Ustaz Hasan Zakaria, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunil yauma dinan." Maka apa-apa yang saat itu atau di zaman Nabi bukan agama, maka saat ini pun tetap hal tersebut bukan dianggap sebagai agama. Jangan sampai dia dianggap sebagai bagian dari agama, ajaran agama, ibadah dalam agama, padahal hal tersebut tidak pernah dicontohkan atau diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya kita lihat hadis Nabi riwayat Imam At-Tabrani, kata Rasul, "Ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallahi ta'ala illa waqad amartukum bih, wa ma taraktu syai'an yub'idukum anillahi ta'ala illa waqad nahaitukum anhu." Rasul bersabda, "Aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang dapat mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan telah aku perintahkan kepadamu." Nah, kalau sesuatu itu yang bisa mendekatkan kepada Allah, pasti sudah ada perintahnya. Demikian pula, aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang dapat menjauhkanmu dari Allah, melainkan aku telah melarangmu darinya. Itu juga penegasan bahwa agama Islam telah sempurna, perintahnya jelas, dan yang dilarang pun sudah sangat jelas. Berikutnya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Siti Aisyah, Nabi bersabda, "In kana syai'an min amri dunyakum fa sya'nukum bih, wa in kana min umuri dinikum fa ilayya." Kata Rasul, jika sesuatu termasuk urusan duniamu, maka itu urusanmu yang lebih tahu, dan jika urusan agamamu, maka kembalikanlah kepadaku. Jadi kalau menyangkut urusan dunia yang sifatnya teknis kehidupan, itu tentu kita manusia lebih tahu dan sifatnya dinamis, dari masa ke masa bisa terjadi perubahan. Tapi kalau menyangkut agama, maka rujukannya adalah dalil. Dalam hal ini harus merujuk kepada Rasulullah SAW. Demikian yang bisa disampaikan. Yang selanjutnya untuk sebagai tugas, pertama, carilah definisi agama menurut para ahli bahasa dan ulama-ulama. Yang kedua, mengapa terjadi penambahan ritual ibadah di masyarakat yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sebutkan contoh-contoh ritual tersebut. Dikerjakan dalam format. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.